Jadi sore hari ini kita coba akan mempelajari portal sederhana yang diselesaikan dengan metode slope deflection. Jadi materinya penerapan metode slope deflection pada portal ya, portal sederhana. Coba kita lihat contoh soal ya. Soal portal ya. Saya gunakan software sederhana ya. Bisa kelihatan gambar ini? Misalnya. Bisa ya. Misalnya ada portal ini. Ada model tumpuan di ujung sini. Misalnya sendi. Kemudian tumpuan yang satu itu misalnya jepit. Ini misalnya ada beban misalnya pada bentang sini, di tengah bentang misalnya kita beri nama ini misalnya tumpuan A. Kemudian ini join, sambungan B. Kemudian di sini tumpuan C. AB itu adalah kolom. Kita memiliki kekakuan, misalnya kekakuannya EI. Dan panjang bentangnya yang ini. Tingginya adalah E. BC ini, balok BC itu kekakuannya EI, panjang bentangnya L. Beban P bekerja di tengah bentang BC. Jadi ini L per 2 ya. Kemudian di sini L per 2. Jadi P ini bekerja di tengah bentang BC. Tugas kita adalah pertama menghitung reaksi tumpuan tentunya. Baru yang kedua menghitung dan menggambar daya dalam. Metode yang dipakai adalah metode slope deflection. Metode slope deflection. Nah, minggu lalu saya sudah menjelaskan mengenai rumusnya. Rumus adalah MAB
sama dengan 2EI per L 2 theta A ditambah dengan theta B kurang 3V kurang FEM, fixed moment, AB. Demikian juga untuk MBA 2EI per L theta A tambah 2 theta B kurang 3V ditambah dengan fixed moment, BA. Ini adalah rumus umum yang kita akan pakai untuk menyelesaikan portal sederhana di atas. Ini perhatikan ya. Pertama yang kita lakukan, langkah pertama itu adalah menentukan DOF-nya, DOF, degree of freedom, deformasi yang nilainya tidak sama dengan 0. Kalau kita lihat sistem konstruksi ini, minggu lalu saya sudah jelaskan, kalau dia jepit begini, di titik A itu deformasinya 0. Titik B ini bisa berputar, jadi bisa terjadi deformasi di sini. Demikian juga titik C. Titik C boleh mengalami putaran sudut. Jadi DOF yang pada struktur itu adalah 1 theta B dan yang kedua itu theta C. Ini adalah DOF, degree of freedom. Variabel yang harus dicari untuk menghitung momen ini. Perhatikan, momen ujung, momen slope deviation itu merupakan fungsi dari theta A, fungsi dari theta B, V dan fixed moment. Nah, kalau di dalam struktur itu yang dimaksud dengan DOF itu adalah theta B dan theta C. Yang theta A nilainya 0. Ini. V-nya juga 0. Ya. Perhatikan persamaan ini. Dia merupakan fungsi theta A, theta B, dan V. Tapi karena theta A sama dengan 0, V-nya 0, maka yang harus dicari adalah theta B dan theta C. Ya. Di sini kan jepit. Jepit theta A-nya 0. Kalau sendi, theta C-nya tidak sama dengan 0, harus dicari. Berapa nilainya harus dicari. Begitu juga dengan theta B. Theta B-nya tidak sama dengan 0. Berapa nilainya harus dicari. Demikian juga V. V itu adalah putaran sumbu. Nanti saya jelaskan pada soal berikut. Nah, fixed moment atau FEM pada bagian AB tidak ada beban. Jadi FEM AB itu sama dengan 0. Kalau ini batangnya, ya karena dia kolom, ya gambarnya kolom, nggak apa-apa. Supaya lebih paham kan. Ini kolom AB ini. Ini fixed moment FEM sama dengan 0 karena tidak ada beban di sini. Demikian juga sini. FEM ini AB, ini BA sama dengan 0. Tidak ada nilai karena tidak ada beban.
Fixed end moment cuma ada pada batang BC ini. Ini. Pada batang BC ada fixed end moment. Kalau P di tengah sini, kalau ini panjangnya L, dan ini L per 2, maka Fem-nya ini adalah Fem B C sama dengan PL per 8. Lihat di tabel ya. Kalau ini Fem CB sama dengan PL per 8. Nah, kalau kita sudah mengetahui variabel-variabel yang menentukan momen ujung, maka momen ujung bisa dihitung. MAB sama dengan 2 EI per L, 2 theta A, theta A-nya 0, tak tinggal theta B sini. V-nya 0, Fem-nya 0. Kemudian MBA sama dengan 2 EI per L dikali dengan 2 theta B. Hal yang sama berlaku juga untuk MBC sini. MBC sama dengan 2 E per L, 2 theta B, ditambah theta C, V-nya 0, jangan lupa kurang Fem PL per 8. Demikian juga untuk MCB, 2 E per L, dikali theta B, tambah 2 theta C, ditambah dengan PL per 8. Inilah momen ujung yang dihitung dengan menggunakan persamaan slope deflection. MAB adalah 2 E per L kali theta B, MBA 2 E per L kali 2 theta B, MBC 2 E per L kali 2 theta B tambah theta C kurang PL per 8. Kemudian MCB sama dengan 2 E per L, theta B tambah 2 theta C tambah PL per 8. Dari mana ini? Sudah saya jelaskan dari rumus ini. Rumus slope deflection. Nah, perhatikan bahwa momen ini merupakan fungsi dari theta B. Dengan kata lain, kalau theta B kita tahu, maka MAB bisa dihitung. Hal yang sama juga MBA, fungsi dari theta B. MBC fungsi dari theta B dan theta C. MCB adalah fungsi dari theta B dan theta C. Jadi kalau kita tahu theta B dan theta C, momen ujung bisa dihitung. Jadi langkah selanjutnya adalah menghitung nilai theta B dan theta C. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan langkah yang kedua, persamaan keseimbangan pada ujung batang. Ujung batang atau join, sambungan. Perhatikan ya. Konstruksi kita modelnya seperti ini. Ini model konstruksinya. Kalau saya pisah, kan begini. Ini MAB. Ini MBA. Ini MBC. Dan ini MCB. Nih. Karena pada MCB itu posisinya itu adalah tumpuan sendi, ini sendi, ini A, ini B, ini C. Kalau sendi momen di situ harus 0. Jadi persamaan yang harus dipenuhi di dalam konstruksi ini, MCB-nya nilainya harus 0.
ini MCB harus sama dengan 0. Ini. Kenapa dia 0? Sekali lagi dijelaskan karena ini tumpuannya sendi. Ini. MCB-nya sama dengan 0 karena ini tumpuannya itu sendi. Jadi persamaan pertama yang harus kita perhatikan adalah MCB harus sama dengan 0. Mana tuh MCB? Ini. Ya. Nilai ini harus sama dengan 0. Harus sama dengan 0. Ini. Jadi kalau saya tulis di bawah, MCB sama dengan ini 2E per L 2EI per L dikali dengan theta B ditambah dengan 2 theta C ditambah dengan PL per 8. Ini harus sama dengan 0. Ya. Kalau kita selesaikan, theta B ditambah dengan 2 theta C sama dengan minus PL kuadrat per tambah VI. Ini adalah persamaan pertama. Nah, persamaan yang kedua yang harus dipenuhi oleh konstruksi di atas adalah momen di, jadi sigma momen di B harus sama dengan 0. Ini momen ini MBA tambah MBC harus sama dengan 0. Artinya MBA dan MBC nilainya harus sama tapi arahnya yang berlawanan. Ya. Jadi MBA ditambah dengan MBC nilainya harus sama dengan 0. Tinggal jumlahkan saja ini jumlahkan. Dijumlahkan biasa 2E per L karena koefisiennya sama jadi 4 theta B itu ini 2E per L kali 4 theta B tambah theta C kurang PL per 8 sama dengan ini. Kalau kita selesaikan ini akan dapat 4 theta B tambah theta C sama dengan PL kuadrat per 16. Inilah persamaan yang kedua. Dua persamaan dengan dua variabel. Dua persamaan dengan dua variabel theta B dan theta C. Di langkah yang ketiga, tiga sini, ketiga adalah selesaikan persamaan simultan. Selesaikan dua buah persamaan simultan dengan variabel theta B dan theta C. Kalau kita bisa selesaikan kedua persamaan itu, maka nilai theta B dan theta C bisa didapat. Caranya bagaimana? Cara apa misalnya? Cara eliminasi misalnya. Oke, saya tulis ulang ya. Theta B tambah 2 theta C. Theta B tambah 2 theta C sama dengan minus PL kuadrat per 16. Baru persamaan kedua 4 theta B tambah theta C sama dengan PL kuadrat per 16. Ini dua persamaan simultan dengan dua variabel. Cara apa? Cara eliminasi misalnya. Cara eliminasi
Misalnya eliminasi theta C. Eliminasi theta C. Ini persamaan pertama ditulis kembali. Theta B tambah 2 theta C sama dengan minus PL kuadrat per 16 ini. Cara eliminasi itu cuma efektif kalau 2-3 persamaan. Kalau 3-4 cukup rumit. Kalau 2 masih boleh. Baru persamaan yang kedua itu kali 2 ya. Biar koefisien di theta C sama. 4 kali 2 itu 8 theta B. Tambah 2 theta C. Sama dengan 2 PL kuadrat per 16 ini. Selesaikan. Sebab kurang untuk ini. Ini saling mengeliminir, karena itu disebut cara eliminasi. Kita eliminir theta C. Theta B 1 kurang 8, ini minus 7 theta B. Sama dengan 1/16 tambah 2/16. Minus 3/16. L kuadrat per L. Ya. Akan dapat theta B sama dengan 3 per 7 kali 16. 70 tambah 42. 112. Terus 15 L kuadrat per L. Inilah nilai theta B. Ini nilai theta B. Ya. Hal yang sama berlaku untuk theta B. Kalau kita mau eliminasi di sini, mau cari theta C, tentu eliminasi theta B. Jadi eliminasi theta B. Jadi persamaan pertama kali 8. Persamaan pertama kali 8. Akan dapat 8 theta B theta B tambah 16 theta C sama dengan 8 PL kuadrat per 16 I. Baru ini persamaan kedua. Tulis kembali 8 theta B tambah 2 theta C sama dengan 2 PL kuadrat per 16 I. Kalau kita sudah kurang dia, kurang 8 kurang 8 0, 16 kurang 2 itu 14 theta B sama dengan 8 kurang 2 itu 6 PL kuadrat per 16 I. Akan dapat theta C sama dengan ini 14, ini 6. Jadi 6 bagi 2 itu 3. 3 PL kuadrat per 14 bagi 2 itu 7. 7 kali 16 itu 70 tambah 42, 112. Itu ya. Akan dapat nilai theta C adalah 3 PL kuadrat per 112 EI. Minus ini, sorry, ini minus. Ini PL kuadrat minus, ini minus, jangan lupa. Minus 8 kurang 2, sorry.
Minus 10 ya. Salah. Minus 8 kurang 2 itu minus 10. Minus 10 sini. 10 bagi 2, 5. Minus. Ya. Minus 5 PL kuadrat per 112. Itulah nilai theta C. Ya. Theta C. Ya. Kalau sudah dapat nilai theta B dan theta C, substitusi ulang ke atas, substitusi ulang ke momen ujung tadi, ke sini. MAB, MBA, MBC, dan coba kita substitusi. Langkah yang keberapa dia? 4. Langkah keempat. Substitusi nilai theta B dan theta C ke momen ujung. Momen ujung. Jadi, misalnya MAB sama dengan MAB sama dengan 2E per L dikali dengan theta B. Sama dengan 2E per L dikali theta B. Theta B itu adalah 3 per 112 PL kuadrat per I. 3 PL kuadrat per 112 I. Perhatikan. Ini saling menghapus EI ini dibuang saja ini. Kemudian L-nya dibuang, tinggal 1. Akan dapat 3 PL per 56. Gitu. Positif nilainya, jadi momen itu secara jam-jam. Langkah yang sama, hitung lagi itu MBA. MBA sama dengan 2E per L kali dengan 2 theta B. Selanjutnya, supaya tidak bingung, tidak usah ditulis itu E per L, kan selalu dia akan menghapus. Jadi itu saja 2 dikali dengan 2 theta B. 3 PL per 112. Supaya tidak bingung. Sama dengan ini 2, ini 112, 56. Ada 2 ini hapus aja 28. Ya akan dapat 3 PL per 28. Itu. Nilainya positif, jadi momennya secara jam-jam. Oke. Terus MBC sama dengan 2EI per L 2 theta B tambah theta C kurang PL per 8. Di input nilai theta B dan theta C, ini 2 saja ditulis, 2 kali dengan 2 theta B 3 PL per 112, 3 PL per 112 tambah theta C berapa? 5 PL per 112 minus 5 PL per 112 gini ya, kurang PL per 8. Ini cara perhitungan pecahan, dilihat ya, jangan biasanya mahasiswa itu kalau pasti dengan pecahan langsung mau lari, padahal ini cuma manipulasi matematika saja semua ini. Ini 2 di luar, ini dihapus saja. 56. Ini 56. 2 kali 3, 6. Kurang 5. Tinggal 1. Sama dengan PL per 56. Kurang PL per 8. Gitu ya. Sama dengan
1 kurang 7. 6 PL per 56. Minus 6 PL per 56. Atau minus 3 PL per 28. Karena dia minus, arahnya itu berlawanan jarum jam. Gini. Kalau dia positif, arah jarum jam minus. Kalau berlawanan, kalau minus, berlawanan arah jarum jam. Momennya begini. Oke. Kemudian, hal yang sama berlaku juga MCB. MCB sama dengan 2E per L theta B ditambah dengan 2 theta C ditambah dengan PL per 2. Selesaikan. 2 kali theta B 3 PL per 112 tambah 2 kali theta C minus 5 PL per 112 tambah PL per 8 sama dengan ini 2 di luar, dihapus saja ini dihapus. Ini 56, ini 56. Ya. 3 kurang 10, 7 PL. 3 kurang 10 minus 7 PL per 56 tambah PL per 8. Berapa itu? 56 minus 7 tambah 7 PL sama dengan 0 ya. 0. MCB-nya 0 memang. Nah, kalau kita sudah dapat mensubstitusi nilai TTB dan TT ke momen ujung ini, langkah yang kelima buat free body. Nah, yang kelima ini free body. Free body ini yang free body atau apa ya? Free body ya, diagram. Gimana caranya? Ikuti aja petunjuknya biar tidak free body. Pertama mau free body begini. Ini kolomnya. Ini baloknya. Di balok ada bahan terpusat P. Ini. Kemudian MAB. MAB nilainya 3 PL per 56 searah jarum jam. Ini ada momen searah jarum jam. 3 PL per 56. Momen searah jarum jam ketiga. Kemudian MBA, momen searah jarum 3 PL per 28. Gini. 3 PL per 28. Kemudian pada MCB juga ada momen sebesar 3 PL per 28. Sedangkan momen di sini 0. 0 ya, ini. Ini dah 0. Minus. Sorry, minus ini. Minus. Jadi momen di sini itu berlawan jarum jam. Nilai minus. Gini. Nah, ini. Sampai sini, banyak sekali mahasiswa yang kebingungan apa yang harus dilakukan. Padahal ini adalah persoalan statika biasa saja. Bagaimana menghitung reaksi tumpuan ini? Perhatikan ini. Kalau P di tengah bentang, maka reaksi di sini pasti P per 2. Perhatikan mata kuliah statika. Ini P per 2 ini. Kalau momen, perhatikan momen. Kalau kita belajar di statika dulu, gini kan. Ingat ulang statika. Kalau ada momen di sini, kalau ini panjangnya L, momen diputar, enak bingung. Kalau momen begini, ini, maka reaksinya adalah M per L.
Di sini. Ampere. Jadi kalau ada momen 3PL per 28, maka reaksi di sini adalah 3P per 28. Ke bawah. 3P per 28. Tinggal jumlahkan saja. 3P tambah 14 itu adalah 17. P per 28. Sedangkan ini adalah 3 kurang 14. 11. P per 28. Gitu, ya. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini, reaksi ini, 17P per 28, itu adalah gaya geser yang bekerja di balok BC ini. Nah, reaksi ini harus dia pada balok itu bekerja tegalus balok, tetapi pada kolom dia bekerja searah kolom. Jadi 17P per 28 ini pada balok itu gaya geser, pada kolom itu gaya normal. Gini. Kalau ada gaya normal dari atas ke bawah, di sini juga mesti ada gaya normal. Yang besarnya sama. 17P per 28. Ini nilainya sama dengan sana. Ya. Jadi, gaya geser ini bekerja pada balok BC itu gaya geser, tapi pada kolom dia bekerja gaya normal. Ini yang harus kalian perhatikan, distribusi gaya pada balok dan kolom. Sama dengan ini. Pada kolom BC, pada kolom AB bekerja momen kan ini. Kalau dia searah maka dipasang momennya jumlahkan saja. 3 tambah 6 tambah 3 itu 9. Jadinya ada reaksi 9P per 56. Kalau reaksi begini di sini dilawan. 9P per 56. Ya. Nah, sama. Kalau pada kolom AB ini ada gaya geser 9P per 56, gaya geser ini dipindahkan bekerja gaya normal di balok. Di sini ada gaya normal. Besarnya sama, 9P per 56. Demikian juga di sini. Ini 9P per 56. Gitu. Distribusi gaya balok pada kolom atau kolom pada balok harus diperhatikan baik-baik. Gaya normal pada balok, gaya geser pada balok menjadi gaya normal pada kolom. Gaya geser pada kolom menjadi gaya normal pada balok. Sehingga kalau kita gambar bidang momen, perhatikan cara menggambarnya. Misalnya yang pertama kita gambar gaya normal biar nggak bingung. Apa tuh gaya normal? Gaya normal adalah gaya yang sejajar balok atau kolom. Jadi perhatikan sini. Pada kolom ini cari gaya normalnya. Gaya normal cuma ada ini. Biar nggak bingung. Ini. Gaya normal ini 17P per 28. Jadi besarnya adalah 17P per 28. Ya, ini pakai skala ya. Saya tidak pakai skala, jadi coba digambar begini aja. Ini adalah gaya normal yang besarnya adalah 17P per 28. Ini. 17P per 28. Tekan, jadi minus. 17P per 28 minus. Minus, karena dia apa? Tekan. Ini. Tekan. Nah, pada balok, ini bekerja juga gaya normal, tapi nilainya adalah ini. 9P per 56 ini dia. Ini, ya. Ini adalah gaya normal, 9P per 56. Jadi di sini, bekerja gaya normal juga 9P per 56. Minus, ya. Ini 9P per 56. Kalau ini adalah 17P per 28.
Oh, 2 kali lipat, jadi cukup jauh ya. Ini, walaupun pakai skala, tapi ini lebih kecil jauhnya. Ya, kalian kalau gambar pakai skala ya, ya nggak salah. Tekan, ya, yang apa namanya, yang gaya normal itu. Ya, kalau gaya geser, gini. Gaya geser adalah gaya yang apa? Gaya geser. Yang tegak lurus saja. Mana yang tegak lurus? Ini. Kalau pada kolom ini yang tegak lurus. Saya beri warna apa? Ini. Ini gaya yang tegak lurus. Gaya geser atau gaya lintang. 9P ini. Saya gambar sini. Sorry. Ini. 9P per 56. 9P per 56. Itu adalah gaya geser. Ini. Saya beri warna biru ini. Nah, kalau pada balok, ini gaya gesernya. Ini, 17P per 56, 28P, dan 11P per 28 ini. Ya, jadi kalau saya gambar, ini ke atas saja, ini. 17P. Ini, kemudian ada gaya P di tengah, turun, kemudian begini. Ini adalah 11P per 28, ini adalah P, dan ini adalah 17P per 28. Ya, inilah gaya geser yang bekerja pada apa? Pada balok. Jadi ini gaya normal. Dan ini bidang gaya geser. Key. Ya. Gitu. Kalau momen cuma perhatikan yang momen saja. Jangan perhatikan yang lain. Momen. Gini. Momen di sini 0. Oh. Kemudian momen saya beri nama ini 3PL per 56. Ini ada momen 3PL per 56 sana. Kemudian di atas ada momen 3PL per 28, 2 kali lipat itu. Ini 3 itu 6 per 28. 6 per 56. Linear, tidak ada beban, jadi lurus saja begini. Sorry. Dia lurus. Jadi ini 3 PL per 28. Kali ini adalah 3 PL per 56. Sama, momennya mesti sama besar. Ini 3 PL per 28. Ada P di sini, jadi dia turun sedikit ini. Gini. Dia 0. Momen di sini adalah ini 11P per 28 kali L per 2. Jadi dia dapat 11 PL per 56. Inilah bidang momennya. Itu. Ini bidang normal, ini bidang geser, dan ini momen lentur ya. Inilah penjelasan saya mengenai konstruksi
portal sederhana yang dibebani oleh beban P di tengah bentang pada balok BC. Silakan kalau ada pertanyaan.